Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita akan melanjutkan kembali perkuliahan kita, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang Al-Quran sebagai sumber inspirasi filsafat dakwah, ya. Al-Quran sebagai sumber inspirasi filsafat dakwah. Secara sederhana, dalam tema ini kita akan membuktikan, ya, tentang bagaimana Al-Quran ini menjadi sumber inspirasi di dalam filsafat dakwah. Artinya memang ketika kita membicarakan tentang filsafat dakwah tidak lepas dari Al-Quran, merujuk kepada Al-Quran, ya, sebagai pedoman, ya. Karena memang pada kesempatan yang lalu pun kita sudah membahas tentang bagaimana filsafat dakwah ini kita akan mengurai, mengetahui, mendalami hakikat dakwah itu sendiri, ya, hakikat dakwah itu sendiri. Sehingga ketika kita ingin mendalami, menemukan hakikat dakwah, ya, kita tidak akan lepas dari Al-Quran sebagai sumber dari dakwah itu sendiri. Sebab apa? Perintah dakwah pun, ya, perintah dakwah itu pun ada di dalam Al-Quran. Ya, metode dakwah ada di dalam Al-Quran. Siapa yang menjadi subjek dan objek dakwah ada dijelaskan di dalam Al-Quran. Media-media yang bisa digunakan, ya, sumber inspirasinya ada di dalam Al-Quran, ya. Bahkan bagaimana efek-efek dakwah yang dihasilkan dari proses dakwah, terutama dakwah para nabi, ada di dalam Al-Quran, ya. Sehingga wajar ketika kita pun, ya, di dalam menggagas tentang filsafat dakwah ini tidak lepas dari Al-Quran sebagai inspirasi untuk menemukan hakikat di dalam dakwah itu sendiri. Nah, sebagaimana juga di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa Al-Quran ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi bagi umat Islam, ya. Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk, hudal linnas, ya, bahkan juga penjelas bagi ayat-ayat Al-Quran satu dengan yang lainnya, ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, ya, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas-penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Inilah kedudukan Al-Quran, ya, sebagai petunjuk bagi manusia, ya. Bahkan juga Al-Quran ini bukan hanya sebagai petunjuk yang bisa menjadi inspirasi bagi kaum muslim saja, tetapi bahwa Al-Quran ini, ya, juga menjadi inspirasi, akan menjadi petunjuk bagi semua manusia, ya, karena memang fungsinya yang sangat universal. Nah, itu terkait dengan pembahasan kita, ya, Al-Quran sebagai sumber inspirasi. Yang ada nanti beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan tema kita. Yang pertama tadi, ya, kedudukan Al-Quran, kemudian juga wacana Al-Quran tentang filsafat, wacana Al-Quran tentang Tuhan, tentang manusia, tentang alam semesta, bagaimana metode berpikir di dalam filsafat dakwah, kemudian tujuan berpikir dalam filsafat dakwah, dan ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan tema kita pada kesempatan kali ini. Terkait dengan kedudukan Al-Quran sebagai petunjuk, ya, nanti kita bisa merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 185 yang sudah saya bacakan tadi, ya, bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk dan penjelas. Sehingga ketika kita akan
mencari hakikat sesuatu, terutama ini terkait dengan filsafat dakwah ya, yaitu dakwah sendiri, maka kita pun harus juga merujuk kepada petunjuknya, yaitu apa? Al-Quran itu sendiri. Kemudian bagaimana Al-Quran ini berbicara tentang hikmah, tentang filsafat, karena hikmah kalau di dalam Al-Quran ya, kata filsafat memang tidak ditemukan, tetapi di dalam Al-Quran itu ada yang namanya kata hikmah yang diterjemahkan oleh para ulama-ulama itu sepadan dengan pengertian filsafat ya. Juga di dalam Al-Quran membicarakan tentang berpikir yang mendalam, berpikir yang kritis, berpikir yang logis ya. Bahkan orang-orang yang mendapatkan karunia anugerah berpikir yang logis yang mendalam ini, dia telah mendapatkan hikmah yang banyak ya, nikmat yang banyak. Kita bisa melihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 269 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmah wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira ya. Allah menganugerahkan hikmah, kepahaman yang mendalam kepada siapa saja yang dia kehendaki, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dikaruniai hal dianugerahi karunia yang banyak ya, dikaruniai karunia yang banyak. Nah, ini terkait dengan hikmah ya, atau filsafat yang diterjemahkan oleh para ulama dengan filsafat. Artinya bahwa ketika kita berbicara tentang filsafat dakwah, ternyata di dalam Al-Quran pun berbicara tentang hikmah, berbicara tentang ya sepadan dengan filsafat itu sendiri. Kemudian juga di dalam proses berdakwah pun ternyata kita ketika menyampaikan dakwah pun harus dengan hikmah, dengan pembelajaran yang mendalam ya, dengan pemahaman ya, dengan pengetahuan yang mendalam. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhatil hasanah wajadilhum billadzi hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Nah, ini juga berkaitan dengan hikmah ya, yang menjadi inspirasi di dalam pelaksanaan dakwah kita ya, menjadi inspirasi di dalam proses penyampaian dakwah. Seru manusia kepada jalan Tuhan ini dengan hikmah ya, dengan pemahaman, dengan cara yang baik, dengan pembelajaran yang baik. Bahkan kalau seandainya harus berdebat, berdebatlah dengan baik. Itu yang terkait dengan hikmah sebagai yang diterjemahkan oleh ulama kita dengan filsafat ya. Kemudian bagaimana prinsip berpikir di dalam filsafat dakwah ya, bagaimana prinsipnya? Bahwa di dalam berpikir dalam filsafat dakwah ini tentu kita pun diharapkan melakukan pemikiran, melakukan proses pemikiran dengan berpegang kepada etika ulul albab. Etika ulul albab adalah orang-orang yang berpikir ya secara integral, secara menyeluruh ya, tidak parsial ya, bahkan menggunakan akal dan hatinya ya. Di dalam Al-Quran pun disebutkan banyak hal terkait dengan siapa ulil albab itu. Orang-orang yang menggunakan akalnya ketika melihat langit, bumi, dan alam semesta ini, mereka tunduk ya. Ketika berpikir, memikirkan alam semesta ini, mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mereka menyerahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dengan cara apa? Memikirkan, memahami, menghayati, mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah, baik qauliyah maupun kauniyah ya. Inilah prinsipnya.
ya, dalam dalam filsafat dakwah, ya, berpegang pada etika ulil albab, menggunakan akal dan juga hati, kecerdasan akal dan juga kecerdasan hatinya, ya, akal dan juga iman, ya, akal dan juga spiritualnya. Artinya nanti dia ketika berpikir yang logis, ya, ia akan tetap menjaga hatinya, bagaimana akhlak-akhlaknya tetap terbangun di dalam dirinya. Ya, kemudian dalam prinsip berpikir dalam filsafat dakwah ini adalah, ya, dengan cara apa? Memikirkan, kemudian memahami, ya, menghayati, ya, mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat kauliyah maupun kauniyah. Nah, selanjutnya apa? Bagaimana atau apa tujuan dari berpikir dalam filsafat dakwah ini? Nah, tujuan dalam berpikir di dalam filsafat dakwah ini, ya, dengan menggunakan inspirasi Al-Qur'an sebagai dasar pondasinya. Yang pertama, tujuannya adalah mendapatkan kebenaran. Bahwa berpikir, ya, di dalam filsafat dakwah, ya, memikirkan atau memproses berpikir dalam filsafat ini apa? Untuk mendapatkan kebenaran. Ya, kemudian yang kedua, ya, tujuan berpikir dalam filsafat dakwah dengan inspirasi Al-Qur'an adalah mengamalkan syariat. Ya, mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa di dalam tujuan berpikir filsafat dakwah dengan mengacu kepada Al-Qur'an, tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, bahwa tujuan berpikir di dalam filsafat dakwah ini dengan inspirasi Al-Qur'an adalah untuk apa? Untuk mendapatkan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Nah, itu tujuan dari filsafat dakwah dengan inspirasi Al-Qur'an sebagai dasar, ya, dasar di dalam berpikir. Terus kemudian bagaimana metode berpikir di dalam filsafat dakwah ini sesuai dengan inspirasi di dalam Al-Qur'an, ya. Yang pertama, bahwa metode yang harus kita terapkan ketika kita kita berpikir, ya, sesuai dengan filsafat dakwah berdasarkan inspirasi dari Al-Qur'an, yang pertama adalah berpikir dengan hati yang jernih, ya, dengan pikiran yang jernih, yang murni, yang tidak dikotori. Artinya setiap orang harus apa? Harus tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa agar mendapatkan pemikiran yang jernih, yang murni. Kemudian yang kedua, berpikir dengan logika atau akal yang benar disertai dengan wahyu Al-Qur'an, ya. Berpikir dengan logika yang logis, ya, benar. Nah, ya. Kemudian yang ketiga, berpikir luas dengan cara sederhana agar mudah dipahami. Luas, ya, menjangkau semua aspek, ya. Tapi juga kita usahakan dalam memahami berpikir tersebut, ya, kita sederhanakan agar apa? Agar mudah dipahami. Kemudian berpikir terbuka, ya, terhadap pemahaman-pemahaman yang diyakini oleh orang lain. Ya, kemudian yang terakhir, bahwa metode berpikir filsafat dakwah ini berpikir dari proses hingga dampak yang dihasilkan. Ya, berpikir dari awal sampai menghasilkan sesuatu, sampai ada efek yang dihasilkan dari proses berpikir. Itulah beberapa hal, ya, dalam filsafat ketika kita menjadikan Al-Qur'an sebagai inspirasi di dalam proses berpikir kita, ya, proses dalam filsafat dakwah kita. Adapun terkait dengan filsafat, ya, filsafat ini, bahwa dalam filsafat itu, ya, dalam filsafat ada 3 hal yang memang menjadi pokok pembicaraan filsafat. Ya, yang pertama yaitu tentang Tuhan, manusia, dan alam semesta. Ya, di dalam filsafat dakwah pun begitu.
Ya, kita tidak melepas dari tiga hal tersebut. Berpikir tentang Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, tentang manusia, hakikat manusia dan hakikat alam semesta ini. Ya, di dalam Al-Qur'an pun ya, di dalam Al-Qur'an sudah kita tegaskan lagi bahwa hal tersebut, tiga hal tersebut ya juga dibicarakan. Berbicara siapa Tuhan, ya, kemudian hakikat manusia dan juga hakikat alam semesta dibicarakan tentang artinya kalau begitu bahwa di dalam berpikir ya, di dalam berpikir wacana tentang apa yang dibahas di dalam filsafat ini, ketika yang dibahas itu adalah Tuhan, manusia dan alam semesta, maka bisa merujuk kepada Al-Qur'an. Ya, bisa merujuk kepada Al-Qur'an yang menjadi dasar ya, dasar dalam berpikir. Ya, sebab apa? Di dalam Al-Qur'an ada dibahas tentang Tuhan, ada dibahas tentang manusia, ada dibahas tentang alam semesta. Sehingga dengan merujuk kepada Al-Qur'an, tiga hal tersebut, ya, tiga pokok pembahasan tersebut akan didapatkan pemahaman yang mendalam, ya, yang benar sesuai dengan tujuannya tadi, yang benar, yang mendalam, yang logis, ya, dan juga tidak lepas dari pemahaman yang teologis, ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya wacana Al-Qur'an tentang Tuhan, kita bisa dapatkan dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 3 sampai 4 ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini menjadi inspirasi bagi filsafat ketika berbicara tentang Tuhan. Bagaimana konsep keesaan Tuhan? Ya, Tuhan yang esa, apakah logis? Nah, ya, bagaimana Tuhan ini tidak bergantung dengan yang lainnya? Ya, bagaimana Tuhan ini adalah hanya satu saja, yang tidak seperti manusia yang mempunyai keinginan untuk mempunyai keturunan. Tuhan tidak seperti itu. Ya, bagaimana juga Tuhan ini, ya, karena Dia ini adalah Tuhan, maka Dia tidak serupa dengan yang lainnya. Ya. Kemudian juga wacana-wacana yang lain ya terkait dengan Tuhan, ya, ini juga bisa kita dapatkan dalam surat-surat, ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Kemudian juga wacana tentang manusia, ya, bahwa Al-Qur'an membicarakan tentang manusia, ya, berbicara tentang manusia, bagaimana penciptaan manusia, ya, di dalam surat As-Sajdah ayat 7 sampai 9 pun kita bisa kita jadikan sebagai pedoman. Salah satu surat, ya, surat As-Sajdah ayat 7 sampai 9 berbicara tentang penciptaan manusia, ya, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Summa ja'ala nasla min sulalatin min ma'in mahin summa ja'ala nasla min sulalatin min ma'in mahin summa sawwa wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Ya, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Ya, kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya, dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Nah, ini terkait dengan wacana tentang manusia ada di dalam Al-Qur'an. Kemudian juga wacana tentang alam semesta. Ya, ini juga bisa kita dapatkan dalam surat Al-Imran ayat 190. Ya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali di dalam Al-Qur'an membicarakan tentang hal ini. Karena memang di dalam filsafat dakwah, ya, kita pun tidak akan lepas dari membicarakan tentang Tuhan, manusia dan juga alam semesta.
Dan itu pun bisa kita rujuk kepada Al-Quran. Meskipun juga kita bisa membandingkan dengan pemikiran-pemikiran para filsuf ya, yang membicarakan tentang Tuhan, membicarakan tentang manusia, membicarakan tentang alam semesta. Begitu juga di dalam hadis-hadis yang dikemukakan oleh Rasulullah terkait dengan hakikat Tuhan, hakikat manusia, dan juga hakikat dari alam semesta ini. Ya, banyak sekali diungkapkan tentang penciptaan manusia, ya, yang menceritakan tentang proses penciptaan manusia, tentang hakikat Tuhan dan juga alam semesta. Nanti Anda bisa merujuk ke sumber-sumber yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk memperdalam pemahaman kita terkait dengan konsep-konsep tersebut. Nah, itu pembahasan kita ya, pengantar. Mungkin nanti bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab ya, terkait dengan pembahasan kita Al-Quran sebagai inspirasi di dalam filsafat dakwah. Kesimpulannya bahwa karena memang di dalam filsafat dakwah kita ingin menggali, memahami, mencapai pemahaman tentang dakwah yang mendalam ya, mengetahui tentang hakikat dakwah ya, maka salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan itu adalah dengan merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada Al-Quran sebagai sumbernya, sumber di dalam perintah melaksanakan dakwah, membicarakan tentang dakwah, bagaimana proses dakwah dan lain sebagainya ya. Sehingga dengan merujuk kepada hal tersebut, maka kita akan mendapatkan pemahaman dakwah ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.